Hai guys, kembali lagi ke channelnya Novus Home. Hari ini kita akan bahas tentang mengenai pernikahan ya, tentang mengenai pasangan, terus juga mengenai tentang gimana sih caranya kita tuh masih tetap perasaannya sama, tetap mencintai pasangan kita walaupun kita sudah bersama belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Terus bagaimana cara memupuk perasaan itu supaya cinta kasih kita terhadap pasangan tuh tetap ada gitu kan. Jadi kenapa aku bahas tentang pernikahan ya, pasangan ya, karena beberapa kali terakhir ini banyak teman-temanku yang kayak tanya sama aku kan. Jadi ya aku sih memang suka ya kalau share di media sosial itu lebih ke share tentang kebahagiaan kita, tentang sukacita, cinta kasih gitu. Jadi aku memang suka banget membagi momen-momen bahagia bersama pasanganku, bersama suami aku, bersama anak-anak. Dan kita memang aku sama suamiku tuh memang udah 15 tahun bersama. Dan jujur ya, aku sampai saat ini sama suamiku tuh perasaannya nggak pernah berubah gitu, masih sama, masih sayang banget sama dia, terus masih yang kayak apa tuh semua maunya sama dia gitu. Terus kalau bisa 24 jam bareng, 24 jam bareng aku maunya bareng-bareng sama dia. Cuman kan sekarang kita udah punya kerjaan sendiri-sendiri, sehingga kadang-kadang tuh kita nggak bisa sama-sama terus gitu. Jadi kan ada beberapa kan banyak banget yang tanya sama aku tuh, sama aku kan, gimana caranya pernikahan sudah belasan tahun kok masih seperti orang pacaran gitu. Terus beberapa kali ketemu sama teman-teman gitu kan, kita tuh bahkan aku berdua sama suami tuh bahkan dipaketin gitu sama teman-teman. Biasanya kalau ada aku pasti ada suamiku, kalau ada suamiku pasti ada aku. Tapi bukan berarti kita selalu yang sama-sama gitu. Terus kalau pas ada keadaan yang harus mungkin yang membuat kita harus nggak sama-sama, ya kita tetap nggak sama-sama. Kayak sekarang kan aku lagi nggak sama suamiku, aku lagi di luar, suamiku lagi di Batam, aku lagi gak di Batam gitu kan. Jadi tipsnya itu sebenarnya ya, kalau aku pribadi itu ya jangan pernah berubah secara karakter gitu. Misalnya tuh si istri itu, si cewek, perempuan punya karakter, kita anggaplah seperti warna ya. Si perempuan ini punya karakter warnanya tuh putih misalnya. Itu sebelum nikah ya, sebelum nikah warnanya putih. Nah kalau bisa gitu sampai pernikahan itu terjadi dan sudah belasan tahun, baiknya si wanita itu tetap memiliki karakter si putih, warna putih gitu. Tapi kalau seandainya pernikahan itu sebelum menikah si wanita itu warna putih dan tiba-tiba setelah menikah berubah warna jadi merah, otomatis pasti akan ada terjadi sesuatu yang berbeda di pernikahan tersebut, di hubungan tersebut gitulah ya. Pasti ada sesuatu yang berbeda, entah si suami, pasangan kita merasa kok istri kita berubah. Kenapa bisa berubah? Apa penyebabnya? Itu kan pasti akan dipertanyakan gitu, kenapa bisa begitu gitu kan. Jadi ya salah satu tipsnya itu adalah jangan pernah berubah secara karakter. Tapi kalau berubah menjadi lebih baik itu boleh. Tapi secara karakter misalnya kayak kalau dari dulu imut-imut, gak suka marah-marah, ya nanti pas nikah ya kalian juga jangan marah-marah, harus tetap imut-imut. Nah itu namanya kan kalian sebelum menikah dan sesudah menikah memiliki karakter yang seperti itu, atau yang kita sebutlah si putih gitu kan, karakter warna putih. Nah itu kan hanya salah satu gitu yang memupuk memupuk rasa cinta kasih di antara pasangan itu gitu. Tapi beberapa dari teman saya kan selalu bilang, kita kalau udah nikah harus tetap pacaran ya berdua, weekend tuh harus pergi ya berdua, pacaran berdua gitu. Sebenarnya sih nggak harus begitu gitu. Jadi aku tuh dulu waktu punya anak masih umur setahun, 2 tahun, masih pada kecil-kecil lah ya. Ya aku tuh nggak pernah yang namanya pergi berdua sama sama suamiku. Jadi aku tuh selalu kemana-mana ya bawa anak, pergi bawa anak, karena anak kan aku nggak pernah bisa titipin anak sama suster ataupun orang lain, nggak pernah percaya. Jadi aku kemana-mana selalu bawa anak.
Dan nggak pernah sekalipun aku pergi berduaan sama suami waktu anakku masih kecil banget ya, nggak pernah sama sekali. Dan itu nggak membuat kita jadi seperti oh kok beda ya, kehidupan pernikahan dengan pacaran kok beda ya gitu. Itu sebenarnya sih nggak membuat kita jadi seperti itu. Jadi ya bukan patokannya kalian harus quality time berdua gitu kan. Sebenarnya kan banyak hal yang bisa kalian lakukan untuk memupuk rasa cinta kasih gitu. Nggak harus kalian harus pergi nonton berdua atau harus pergi kemana-mana harus berdua, nggak usah bawa anak. Sebenarnya nggak begitu. Memupuk rasa cinta itu bisa juga kok dengan ada anak gitu. Misalnya si istri lagi repot urus anak, nah si suami bantu istri itu urus anak, itu aja sebenarnya udah memupuk rasa cinta si istri terhadap suaminya. Terus si suami juga merasa oh ternyata istri gue tuh memang harus dibantu, dan oh ternyata istri gue tuh hebat ya bisa urus anak semua sendiri gitu. Itu kan sebenarnya kan salah satu hal kecil tapi dampaknya besar gitu buat suatu hubungan gitu kan. Nah itu jadi kalau gue pribadi sih lebih ke arah sana, bukan yang harus selalu pergi berduaan terus. Kalau sekarang kenapa lebih banyak pergi berdua, karena anak-anak sekarang sekolahnya udah sampai sore, mereka udah masuk ke hampir ke teenager, dan sekolah mereka tuh udah sampai sore, jadi ya seharian tuh full berdua terus sama dia, sama suamiku. Jadi gitu lah ceritanya. Nah kadang tuh ada orang yang ngerasa mereka nikah tapi udah ada feel boring ya sama pasangannya gitu, bosen dengan pasangannya. Nah itu sebenarnya sangat berbahaya ya. Kenapa? Karena kita tuh nggak boleh sama sekali ngerasa bosen sama pasangan kita. Kalau sampai kita udah ngerasa bosen dengan pasangan kita, itu berarti kita tuh udah mencapai puncak, kita tuh sudah tidak ada perasaan lagi sama pasangan kita, dan itu sangat-sangat nggak baik ya kalau menurut aku gitu. Terus jadi ya kalau aku pribadi sih lebih caranya kan seperti itu, ngabisin waktu bersama itu tidak harus berduaan aja, tapi bersama anak aja, bersama anak pun juga itu akan membuat hubungan kita menjadi lebih baik lagi, asal kalian tuh tidak apa ya namanya ya, tidak berubahlah secara karakter seperti itu. Nah itu pasti tidak akan terjadi perdebatan atau apapun itu. Memang setiap rumah tangga tidak ada yang selalu berjalan mulus. Sama aku juga nggak mungkin aku nggak pernah berantem sama suamiku, pasti ada berantemnya. Cuman berantemnya yang seperti apa dulu. Kalau berantem yang mengarah ke kebencian atau mengarah ke hal yang negatif, itu jatuhnya jadi lama-lama kalian akan mengikis sakit hatinya kalian secara terus-menerus, dan akhirnya lama-lama kalian akan berpisah. Tapi kalau berantem untuk menuju yang lebih baik lagi, misalnya kayak kalian berantem tapi untuk memperbaiki pasangan, kalau pasangan salah, ternyata pasangan tuh harus lebih bisa berubah sifatnya atau berubah secara apa yang diingat pasangan, kita harus mengikutinya selagi itu baik, seperti itu kan. Dan perdebatan itu sebenarnya sih menjadi kita kan harusnya lebih dekat lagi, karena kita tahu apa yang pasangan kita mau, dan ya kita tinggal lakukan aja apa yang pasangan kita mau gitu. Nggak usah apa yang pasangan kita mau tapi karena ego kita tidak mengikutinya, ya itu jadinya malah menghancurkan hubungan kalian sendiri. Nah aku sih mau tanya ya ke kalian kan, misalnya kan ada beberapa teori yang mengatakan carilah pasangan yang sekarakter sama kalian. Jadi kalian tuh bisa sama-sama melakukan sesuatu hal yang menyenangkan sama-sama, bisa melakukan hobi yang sama-sama, dan kalian juga bisa apa ya, gak akan bentrok gitu karena kalian satu karakter. Nah ada juga yang berpendapat seperti ini, carilah pasangan yang karakternya berbeda dengan kalian, supaya kalian bisa saling mengisi kekurangan kalian masing-masing. Misalnya si karakter A ini introvert, karakter B ini pasangannya extrovert. Nah digabungkan itu jadi saling mengisi. Misalnya satu rumah itu ada yang pendiam, satu lagi pasangannya lebih cerewet dan lebih bisa menghidupkan suasana, misalnya seperti itu. Nah ya kalau aku pikir ya gitu ya, sebenarnya itu sih tergantung pandangan masing-masing sih. Jadi kalian maunya ke arah mana. Misalnya kalian dapet pasangan yang sekarakter, ya kalian bawa arahnya itu ke hal yang membuat kalian menyenangkan gitu. Nah misalnya kalian mendapatkan sudah terlanjur suka sama orang yang tapi tidak sekarakter dengan kalian, nah bawalah hal tersebut ke arah yang bisa yang seperti tadi saya bilang, saling melengkapi gitu. Nah tapi ada juga loh yang misalnya pasangan ini sekarakter gitu, dari karakternya sama, hobinya sama,
Terus kayaknya hampir semua hal yang dilakukan tuh sama. Malah itu bisa jadi memancing keributan ya. Ada beberapa yang berkomen, yang bercerita lah, jadi memancing keributan. Misalnya si pasangan ini dia punya alfanya tinggi, misalnya jiwa kepemimpinannya tinggi. Si istri juga punya jiwa kepemimpinannya tinggi, sama-sama punya karakter seperti itu. Lalu ketika digabungkan, ternyata si suami istri ini sama-sama ternyata ingin memimpin di dalam satu rumah ini gitu kan. Kadang ada wanita yang tidak bisa diatur. Masalah memang dari dia kecil dia sudah menjadi independent woman, atau dari kecil dia itu udah punya alfanya tinggi sekali sehingga dia merasa tidak ada orang yang bisa mengatur diri dia sendiri. Nah, itu kan jadinya sekarakter tapi malah jadinya bentrok, membuat perpecahan gitu. Karena si suami merasa dia harus memimpin sebagai laki-laki, dia harus mengatur keluarganya semuanya, dan itu semua harus ada di keputusannya dia. Sedangkan si perempuan ini merasa dia tidak bisa diatur, dan dia harus dia harus memimpin keluarga tersebut karena terbiasa menjadi alpha woman, terbiasa menjadi pemimpin di mana-mana, sehingga secara tidak sadar si wanita itu memimpin keluarganya sendiri, tapi mungkin jalurnya berbeda ya. Jadi itu biasanya sih lebih memecah belah ya, lebih membuat perdebatan di suatu hubungan gitu. Jadi itu sebenarnya antara pernyataan, carilah pasangan yang sekarakter supaya kalian bisa menjalankannya semua dengan sesuai yang kalian inginkan, sama-sama kalian inginkan, yang menyenangkan, hobi dan lain-lain. Tapi ada juga yang bilang carilah yang tidak sekarakter supaya bisa menutupi kekurangan masing-masing. Itu semua adalah tergantung pandangan dari kalian masing-masing, kayak gimana baiknya gitu. Terus karena kan kita kan menikah atau pacaran itu kadang suka belum terlalu mengenal, tiba-tiba ternyata sudah ketahuan oh karakternya seperti ini, tapi sudah terlanjur cinta, bisa juga, dan cara mengakalinya seperti itu. Intinya dalam suatu pernikahan itu kalian tuh harus kurangi ego masing-masing. Jangan sampai kalian itu, ada pepatah mengatakan suami istri kalau bertengkar itu jangan sampai menang jadi arang, kalah jadi abu. Jadi nggak ada gunanya kalian bertengkar untuk hal-hal yang sepertinya tuh tidak begitu penting gitu kan. Terus kenapa bisa banyak banget pasangan yang sudah menikah yang awalnya manis-manis, tiba-tiba si suaminya selingkuh dan lain-lain, kan seperti bahas tuh di video-video sebelumnya kan. Si suami ini tiba-tiba bisa berubah karakternya menjadi sesuatu yang dia tuh suka wanita yang bukan si istrinya lagi gitu. Ini antara, kalau berhubungan dengan psikologi ya, bisa jadi ini adalah perubahan hormon yang terjadi pada suami, yang kalau dia tidak bisa menahan diri, yang dia ibaratnya yang IQ-nya rendah, biasanya dia akan terbawa dengan hormon dan mengikuti dengan hormon yang terjadi sama diri dia sendiri. Jadi misalnya kan memang kadang ada yang namanya pubertas kedua, itu ada untuk perempuan ataupun laki-laki. Tergantung kita menyikapinya bagaimana gitu. Kalau seandainya si suami itu mengalami pubertas dan dia tetap harus dengan komitmen dia harus tetap bersama si istri, mencintai istrinya dan lain-lain, aku rasa tidak akan ada terjadinya perselingkuhan. Nah itu semua tergantung dari IQ si pasangan itu. Sama wanita juga begitu sama. Jadi semua yang terjadi itu kita harus berpikir dulu sebelum kita bertindak. Ada pepatah mengatakan, bilang kan, kalau lagi emosi atau lagi emosi parah, bahagia parah, sangat-sangat bahagia, atau lagi marahnya banget, kalian jangan pernah memutuskan sesuatu hal ketika dalam perasaan seperti itu. Misalnya marah atau bahagia banget, itu kalian tidak boleh memutuskan suatu keputusan, mengambil keputusan apapun itu. Karena biasanya perasaan yang ketika lagi marah itu, kita tidak pernah bisa berpikir secara rasional baik buruknya bagaimana. Sama halnya ketika kita lagi bahagia, kita pun juga nggak bisa berpikir baik buruknya. Yang penting kita lagi happy, kita ambil keputusan itu, dan kita nggak tahu itu benar atau salah. Makanya ketika kita merasakan lagi bahagia banget atau lagi marah banget, baiknya kalian jangan mengambil keputusan apapun. Contohnya, misalnya kalian lagi marah sama suami kalian, bertengkar hebat dan lain-lain, karena kalian memiliki IQ rendah sehingga kalian emosi,
sehingga kalian mengambil keputusan yang kalian tidak berpikir jangka panjangnya, kalian tidak berpikir baik benarnya itu seperti apa gitu, tiba-tiba langsung ya udahlah cerai aja gitu misalnya. Ya itu kan sebenarnya sangat disayangkan kalau kita melakukan hal seperti itu. Jadi ya kalau dari aku sendiri tipsnya adalah untuk menjaga keharmonisan rumah tangga sampai kayak aku sekarang ini belasan tahun. Aku nggak bilang rumah tanggaku selalu berjalan mulus, lurus ke depan, nggak bilang seperti itu. Semua itu pasti ada jatuh bangunnya, ada ribut-ributnya juga gitu. Tapi tergantung gimana kita menyikapinya. Yang paling penting itu adalah turunkan ego masing-masing. Jangan beranggapan di depan kalian itu adalah sesuatu musuh kalian. Ketika kalian marah, kalian merasa itu adalah musuh kalian. Kalian nggak boleh begitu. Dan ketika marah, baiknya kalian berdiam diri, menenangkan diri, dan jangan berubah karakter. Seperti itu aja. Jadi jangan yang dulunya nggak pernah marah-marah, tiba-tiba kalian punya menikah, tiba-tiba marah, dan paling sering itu dijadikan alasan adalah anak-anak gitu kan. Iya karena gue punya anak, stres ngurusin anak, gini-gini segala macam gitu kan. Sebenarnya orang yang punya karakter yang bener-bener berkarakter lembut itu sampai kapanpun dia pasti akan lembut. Tapi kalau dia dulunya lembut dan sekarang jadi kasar, itu memang nature-nya dia memang aslinya kasar gitu. Dan lembut itu hanyalah topengnya dia, menutupi diri dia untuk dia diterima di masyarakat. Seperti itu. Nah kalau aku sendiri gitu, aku nggak pernah bilang kalau aku orangnya lembut. Aku selalu memang dari dulu tuh, dari kecil malah aku tuh tipe orang yang galak banget sebenarnya ya. Aku juga alpha woman, tapi aku bisa mengendalikan emosi ketika lagi berhadapan dengan anak-anak yang membuat kita marah dan lain-lain. Aku juga hampir setiap hari marah-marah sama anak, itu sebenarnya hal normal. Asal apa yang kita ucapkan ke anak-anak, yang kita marah ke anak-anak itu adalah sesuatu hal yang memang mendidik anak-anak, bukan hanya untuk mencaci maki mereka. Seperti itu. Jadi menurut kalian nih gimana nih soal pasangan? Baiknya kita tuh punya pasangan yang sekarakter kah? Atau memiliki pasangan yang tidak sekarakter supaya saling menutupi kekurangan masing-masing? Jawab di kolom komentar ya guys ya. Aku pengen tahu menurut pendapat kalian tuh bagusnya bagaimana, atau kalian punya pandangan sendiri nih gimana mengenai pasangan. Oke, thank you udah nonton channel YouTube aku, video aku ini sampai selesai. Jangan lupa di subscribe ya guys channel YouTube aku, Nufus Home. Jangan lupa juga di like, comment, and share. Bye!